Bai Guanxing menggelengkan kepalanya perlahan, dan pemandangan ini tiba-tiba membuat Permaisuri Manhua tak tertahankan. Mengapa? Tanda seru. Putra Baize, kamu jelas memiliki kesempatan untuk menang. Mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar? Peluang kemenangan leluhur kulit hitam lebih tinggi dari Anda, tetapi Anda perlu mengubahnya. Jika peluang Anda untuk menang tinggi, bagaimana jika saya setia kepada Anda? Anda memahami kebenaran. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Bai Guanxing masih sangat tenang. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi Anda tahu kepintaran Anda. Sebaiknya aku memberitahumu. Jika saat aku masuk, kamu akan menunjukkan ketulusanmu daripada berurusan dengan saudaraku. Mungkin, masih ada pembicaraan. Sayangnya, mata biru sedingin es Bai Guanxing berbinar. Sekarang saya lebih suka kehilangan sekutu potensial daripada musuh potensial. Permaisuri Manhua terkejut. Dia hanya merasa bahwa di depan Putra Baize, bahkan jika itu dihancurkan oleh kekuatan alam kaisar, dia tidak dapat menampilkan semuanya, dan semuanya direncanakan oleh Putra Baize. Keluar. Keluar dariku. Saya melihat dunia ini, bunga berwarna darah bermekaran, dan auman Permaisuri Manhua bergema dari segala arah. Karena negosiasinya salah, maka kalian keluar. Anak Baize, apa kau tidak meremehkanku? Kenapa kau tidak keluar dari sini? Menghadapi Permaisuri Manhua yang histeris, Bai Guanxing sangat tenang dari awal hingga akhir. Raungan sang mantan hanyalah gangguan di matanya. Gulungan. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya seperti ini? Mengapa saya harus pergi? Misalnya, perubahan di penjara hari ini seharusnya tidak kecil. Ceritakan semua yang Anda ketahui. Raungan Permaisuri Manhua tertegun, tetapi kebencian di antara ekspresinya masih ada, dan dia tersenyum lagi dan lagi. Mau bermain denganku? Aku tidak akan memberitahumu. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Bunuh aku. Hahaha, kamu tidak punya nyali. Kamu membunuhku. Penjara surgawi akan menyadarinya cepat atau lambat. Dan prestise kekaisaran mereka berdua tidak dapat dihapus sama sekali. Ambil 10.000 langkah. Bahkan jika Diwei bisa dihapus olehmu, tidak perlu melacak Diwei. Karena berapa banyak orang selain kamu yang bisa menyelinap ke neraka di dunia ini. Sedikit lebih banyak spekulasi. Jangan bilang kamu tidak bisa menebaknya. Kamu tidak bisa mendorongnya. Dan kamu bisa menanamnya. Jadi bagaimanapun, keberadaan itu akan memberitahuku bahwa Manhua adalah anakmu dari Baize. Bunuh aku. Saat itu, kamu akhirnya akan menjadi musuh klan Manhuaku. Jadi, selama aku tidak mengancammu, kamu tidak akan berani membunuhku. Bagaimana, Putra Baize? Kamu sangat pintar. Tetapi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia tidak semuanya bodoh. Permaisuri Manhua sangat berpuas diri sehingga dia mampu membuat Putra Baize terdiam, yang benar-benar membuatnya bernapas, dan itu cukup untuk membuatnya bangga. Bai Guanxing sepertinya telah mendengar kata-kata ini juga. Dia mengangguk sedikit, tetapi masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Aku tiba-tiba teringat bahwa kamu seharusnya ditekan di neraka bawah tanah. Dan kamu telah jatuh ke dalam neraka surgawi yang misterius. Aku ingin kamu menjaga keberadaan neraka surgawi sekarang, kan? Ketika kata-kata ini keluar, Permaisuri Manhua tidak malu, tetapi sangat bangga. Anda dapat menebaknya. Kamu buta terhadap saya, tetapi orang lain tidak buta. Betapa indahnya pelayanan saya. Bai Guanxing mendengus dingin, tidak marah, dan sebaliknya mengangkat senyum dengan pemenang. Namun, meskipun neraka peringkat misterius lebih baik ditoleransi daripada neraka peringkat dasar, tapi, itu hanya untuk perbandingan. Surga diciptakan oleh saya, dan saya tahu setiap hukuman di dalamnya. Buatlah kesepakatan dan ceritakan semua yang kamu ketahui tentang neraka surgawi. Aku bisa membuat hidupmu lebih nyaman, atau bahkan hanya terjebak di sini tanpa disiksa. Setelah Bai Guanxing berkata, dia tidak lupa menambahkan, tentu saja, premisnya adalah bahwa nilai kecerdasanmu sudah cukup. Dalam satu kalimat, dia pergi jauh ke dalam hati Permaisuri Manhua, dan membuat yang terakhir mengertakkan giginya, matanya berkedip. Ah, hukuman apa? Setelah era naga sejati, neraka surga telah berubah. Saya terjebak di sini, tetapi keberadaan yang bertanggung jawab di neraka ingin melayaniku. Tidak ada hukuman sama sekali. Apakah itu? Bai Guanxing tersenyum. Dia mencubit jarinya dan menghitung waktu. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Bagaimanapun, Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya dan terbang langsung ke langit bersama Qin Yichen. Pergi. Dengan semburan kastanya, Bai Guanxing membuat air liur Kongwu berceceran di mana-mana. Hal semacam ini bisa bikin ngiler, malu. Tapi, dia benar-benar. Kongwu tiba-tiba tersadar dan diseret oleh Bai Guanxing dengan ekspresi bingung. Selama itu, dia ingin melihat ke belakang dengan enggan, tetapi ditangkap oleh telinga Chang Jingtian dan naik ke langit. Qin Yichen dapat merasakan bahwa ketika mereka terbang ke langit, Permaisuri Manhua ingin mengejarnya.
Tetapi kekuatan alam kaisar yang telah menyerbu langit dan bumi tersapu dan berubah menjadi jejak kaki yang menghancurkan dunia, membuat permaisuri Manhua berhenti ketakutan. Putra Baize. Tanda seru. Tanda seru. Terbang keluar dari sel ini, Bai Guanxing diam-diam menatap permaisuri Manhua yang sangat membencinya, tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat, Bai Guanxing tersenyum. Kedatangan. Qin Yichen tidak bisa menahan rasa penasaran, melihat ke bawah ke dunia yang penuh dengan bunga merah. Apa yang akan datang? Namun, begitu suaranya jatuh, dia melihat serangga padat dan semut yang tak terhitung jumlahnya di dunia itu. Serangga dan semut tidak ada habisnya, dan mereka segera menutupi bunga yang dibuat oleh permaisuri Manhua. Serangga dan semut itu terus menggerogoti, dan banyak bunga layu dalam sekejap. Bahkan serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya telah memanjat tubuh permaisuri Manhua, yang seperti kristal seperti porselen giok. Segera setelah itu, Qin Yichen melihat wajah yang menyemburkan darah itu, berputar dalam semburan. Hukuman serangga. Adegan ini membuat rambut Qin Yichen ngeri, dan dia hanya merasa bahwa dia ada di tempat itu, seperti serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya makan. Serangga dan semut tidak tahu bagaimana berubah, dan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Jika Anda tahu bahwa kaisar akan menyapu, bahkan kaisar pun harus dihancurkan. Tetapi permaisuri Manhua bahkan tidak membunuhnya. Dia sepertinya sudah terbiasa, atau dia hanya bisa memilih untuk membiasakannya, dan membiarkan serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya merayap di sekujur tubuhnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah pipi permaisuri Manhua belum tenggelam, dan dia bisa melihat dirinya sendiri, mengungkapkan kesenangan dan kepuasan dirinya. Fantastis. Apakah kamu menikmatinya? Serangga ini dapat merayap di setiap inci tubuh kaisar ini. Boneka kecil umat manusia. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Gudong. Kong Wu hanya merasa mulutnya kering. Wanita jalang ini. Sudah cukup. Chang Jingtian menatap matanya dan mengertakkan giginya dengan marah. Bisakah ini membuatnya merasa nyaman? Bai Guanxing tersenyum tanpa pamrih. Biarkan dia melanjutkan, dan dia harus memohon padaku nanti. Bai Guanxing masih berdiri diam di sel. Wajah bodohnya diabaikan olehnya, dan hatinya seperti sumur kuno, tanpa ombak. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. Qin Yichen melirik Kong Wu dan berbalik tak tertahankan. Dia hanya merasa bahwa pemandangan di depannya hanya memuakkan. Dan sampai serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan wajah permaisuri Manhua, suara tertekan itu tidak tahan lagi, dan berubah menjadi raungan kebencian dan lemah. Putra Baize, kamu menang.